Selamat malam teman-teman, izinkan saya berbagi kisah nyata yang dialami seorang supir truk bernama Pak Hadi di Pegunungan, Jawa Timur. Kejadian ini terjadi sekitar 2 bulan lalu saat ia mendapat tugas mengantar barang dari Surabaya ke Malang. Malam itu, sekitar pukul 11, Pak Hadi memutuskan mengambil jalur alternatif yang ditunjukkan GPS-nya. Jalanan utama sedang dalam perbaikan dan aplikasi menunjukkan rute melewati area pegunungan yang katanya lebih cepat. Pak Hadi memutuskan untuk putar balik. Namun betapa terkejutnya ia mendapati jalan yang baru saja dilaluinya lenyap, berganti menjadi pepohonan lebat. Keringat dingin mengucur saat ia mulai melihat sosok-sosok tinggi berdiri diam di antara pepohonan. Sosok-sosok itu seperti mengenakan kain putih panjang, tapi Pak Hadi tak berani memastikan. Namun, setiap kilometer yang ditempuh hanya mengantarkannya ke pemandangan yang sama. Pak Hadi tak sadarkan diri di balik kemudi. Wajahnya pucat pasi. Ia dilarikan ke rumah sakit terdekat dan baru siuman 2 hari kemudian. Pohon-pohon tinggi, kabut tipis, dan jalan setapak yang seolah berputar tanpa ujung. Para sesepuh desa mengatakan area tersebut memang terkenal angker. Konon, di masa lalu pernah ada desa kecil yang seluruh penduduknya menghilang secara misterius. Sejak kejadian itu, Pak Hadi bersumpah tak akan pernah lagi mengambil jalur alternatif di malam hari. Tenaganya mulai terkuras, matanya berat, tapi ketakutan membuatnya tak berani berhenti. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan pengalaman mistis kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Awalnya semua normal. Jalan masih beraspal, meski tidak selebar jalan utama. Setelah berkendara sekitar 1 jam, jalanan mulai menyempit. Pak Hadi merasa aneh karena rute ini seharusnya masih bisa dilalui truk. Hadi! Hadi! Suara itu terdengar begitu dekat, seolah ada yang duduk di sampingnya. Tapi ketika menoleh, kursi penumpang kosong. Suhu dalam kabin truk mendadak dingin mencekam. Pohon-pohon besar di kiri kanan jalan seolah menciptakan terowongan gelap. Ia mulai gelisah ketika lampu truknya mendadak meredup. Padahal baru diganti minggu lalu. Saat mencoba menghubungi rekannya untuk memastikan arah, tak ada sinyal sama sekali. GPS-nya pun tak lagi menunjukkan lokasi yang jelas. Dalam kepanikan, ia terus mengemudi perlahan. Namun setiap belokan seolah membawanya kembali ke tempat yang sama. Yang lebih mengerikan, ia mulai mendengar suara perempuan memanggil namanya. Pak Hadi terus berkendara tanpa arah, berharap menemukan jalan keluar. Kesadarannya mulai menghilang ketika fajar menyingsing. Truknya ditemukan oleh warga setempat, terparkir di tengah hutan yang bahkan tak ada dalam peta manapun. Hingga kini, Pak Hadi tak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini, teman-teman.